Kita tahu bahwa murid-murid tanyakan kepada Tuhan Yesus, kapan dan apa tandanya akan kedatangannya dan the end of the world-nya. Di Matius 24 ayat 3. Dan berdasarkan Yohanes 16:12, Tuhan Yesus nggak akan bilang keseluruhannya, mereka akan kewalahan. Untuk kita pun akan kewalahan. Jadi Tuhan Yesus bilang dia punya hal-hal yang akan terjadi, lalu mereka harus mempelajarinya dan sambung. Dia punya events, peristiwa sini dan peristiwa di situ disambung, lalu lihat, lalu mereka bisa lihat, oh artinya ada ini dulu, lalu ada itu, dan setelah itu akan terjadi itu, lalu terjadi itu. Dan itu harus dipelajari sendiri. Tuhan Yesus hanya kasih sebagian, lalu mereka harus menggali sendiri. Artinya kalau orang nggak pernah menggali, nggak pernah mengulang-ulang kembali, dia nggak pernah tahu. Dan waktu terjadi dia akan sangat kewalahan karena pikulannya jauh lebih berat daripada saat itu kemampuan dia untuk memikulnya. Tetapi kalau saya sudah mempelajarinya setiap hari dan sudah mulai dibiasakan dengan konsep yang saya pelajari, sehingga saya nggak shock lagi waktu saya dengar itu, lalu ditambah lagi, lalu disesuaikan shocknya dengan itu. Di saat terjadi semua itu, saya sudah dibiasakan dengan sesuatu yang pada umumnya orang yang mau hidup normal, nggak normal bagi dia. Makanya kalau kita baru belajar ya, ada orang-orang yang baru belajar gitu, lalu bicara tentang undang-undang hari Minggu lah, di mana umat Tuhan akan dianiaya dan semua itu kan. Ketahuan sekali orang yang nggak pernah belajar, nggak tahu apa artinya percaya Tuhan. Walaupun mengaku pengikut Tuhan Yesus, tapi dia punya sikap waktu dengar itu kayak nggak kenal Tuhan Yesus. Dan waktu bicara tentang undang-undang hari Minggu, apa yang dia punya reaksi pertama? Udah ngeri ah. Nah kalau pengikut Tuhan Yesus bilang ngeri, bagaimana pengharapan orang yang nggak ikut Tuhan Yesus? Kalau pengikutnya Tuhan Yesus rasa ngeri untuk dianiaya, apakah kita bisa harapkan orang yang nggak kenal Tuhan Yesus nggak rasa ngeri? Jadi di mana pengharapan dunia kalau pengikut Tuhan Yesus aja sedang kengerian? Apa yang akan dikabarkan bagi dunia kalau yang mengabarkan itu penuh dengan ketakutan? Bagaimana saya bisa belajar firman Tuhan dan saya takut waktu belajar nubuatan, lalu saya mau mengabarkan pekabaran nubuatan? Bagaimana itu? Ya nggak bisa lah. Karena kalau orang baru pertama kali dengar, nah ini bilanglah sudah orang yang mengaku Advent sejak lahir dalam keluarga Advent ya. Pas bilang, oh nanti Sandelo akan dianiaya. Aduh ngeri ya. Kalau orang Advent ngeri, bagaimana dengan yang bukan Advent dan? Siapa yang nggak ngeri dan di kolong langit? Advent tahu akan terjadi itu. Kalau yang tahu aja ngeri, bagaimana yang tiba-tiba menghadapinya? Dan cara Tuhan untuk agar itu menjadi kenyataan, caranya ialah dia nggak sekaligus bilang seluruhnya. Dia bilangnya sesuai dengan kemampuan saya. Tapi kemampuan saya itu harus bisa sampai di titik di mana saya sudah bisa melihat yang paling parahnya. Saya harus bisa dengar keseluruhannya. Tapi keseluruhannya saya terimanya sedikit demi sedikit, bukan langsung pada waktu yang bersamaan. Saya baru ngomong tentang hal-hal yang akan terjadi. Saya belum bilang tentang yang terjadi. Karena orang kadang-kadang udah ketakutan hanya mendengar apa yang akan terjadi, apalagi waktu sudah mau terjadi. Jadi waktu saya belajar, ini baru belajar, belum kenyataan.
saya akan lihat bahwa wow, ini yang paling ringan. Saya bilang wow. Nah, Tuhan mau saya belajar terus, dan waktu saya lihat betapa gawatnya nanti, Tuhan mau saya lihat kuasanya Tuhan dan kepedulian Tuhan, perlindungan Tuhan, walaupun dianiaya pun, walaupun mati pun, tapi saya mau lihat rencana Tuhan dalam kehidupan saya, dan ujungnya itu keselamatan saya dan cinta saya kepada Tuhan. Jadi itu yang mau dibentuk dari apa yang saya pelajari. Dan setelah itu saya belajar lagi, lalu saya belajar lagi ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi, lebih parah lagi. Tapi walaupun lebih parah, tapi sekarang saya sudah mulai lebih percaya dan bergantung kepada Tuhan, sehingga parahnya nggak parah sekali dibandingkan kayak nggak pernah ada unsur percaya Tuhannya. Jadi lama-lama saya sudah mulai dibiasakan dengan hal-hal yang akan terjadi. Sehingga waktu hal-hal yang nggak pernah bisa dibayangkan otak manusia ya, saya udah biasa. Saya punya kebergantungan dan ketergantungan kepada Tuhan itu, sehingga saya udah nggak shock lagi.